Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi kami dari Gereja Bukit Sion Makale akan menyampaikan firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja Selasa tanggal 22 Maret 2022 dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada pagi ini ya Tuhan, atas hari baru yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami pada hari ini ya Tuhan, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman. Tolonglah kami, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan mampukan kami untuk memahami dengan baik dan benar apa arti dan makna firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan yang datang bermohon di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lukas pasal 13 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini adalah kekuatan iman. Kekuatan iman. Ada begitu banyak hal sederhana dalam kehidupan kita yang kurang mendapat perhatian, bahkan sering kita anggap tidak berguna. Padahal manfaatnya sangatlah begitu besar. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus menyebut biji sesawi dan ragi untuk mengumpamakan kerajaan Allah. Sekalipun kerajaan Allah diumpamakan dari hal kecil atau sederhana, itu bukan berarti mengecilkan arti kerajaan Allah. Kita dapat belajar dari benih sesawi dan ragi tersebut bahwa dari dalamnya terkandung kekuatan yang tidak terlihat oleh mata dan akal manusia. Betapa tidak, biji sesawi yang sangat kecil dari segala biji-bijian ternyata bisa bertumbuh menjadi pohon yang bermanfaat. Ayat 19 bacaan kita tadi. Begitupun dengan ragi, walaupun jumlahnya sangat sedikit, namun bisa mengkarmiri adonan. Ayat 21 bacaan kita tadi. Jadi di balik kedua hal yang kecil dan sederhana ini terkandung kebesaran Allah yang mengagumkan. Kedua benda yang dipakai oleh Yesus dalam mengumpamakan kerajaan Allah dalam bacaan ini adalah berbicara tentang iman. Bahwa sekalipun iman kita tidak terlihat, namun kekuatannya luar biasa.
Begitupun di dalam awal pelayanan Yesus Kristus di dalam dunia ini, dia hanya memilih 12 orang murid. Dapat kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat yang 13, di situ dikatakan, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka dan 12 murid yang disebutnya rasul. Walaupun Yesus hanya memilih 12 murid, tetapi karena kekuatan Allah, kuasa Allah, dan tuntunan Roh Kudus, maka orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau pengikut-pengikut Kristus sampai saat ini sudah jutaan jiwa. Di sini menekankan kembali bahwa kekuatan iman di dalam Allah, walaupun tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sungguh luar biasa manfaatnya di dalam kehidupan manusia, dan sungguh luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Iman bisa menghasilkan hal yang tidak dijangkau oleh pikiran atau akal manusia. Lalu bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Dengan merenungkan firman Tuhan saat ini, marilah kita memelihara iman kita dengan latihan-latihan rohani dan senantiasa menyendingkan telinga pada firman Tuhan, sehingga kekuatan yang ada di dalamnya bisa dinampakkan dan menghasilkan buah yang baik. Marilah kita menampakkan buah-buah iman kita. Kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita turut mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mampu, tetapi marilah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memberitakan Injil atau berita sukacita, agar saudara-saudara kita yang lain boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Walaupun kekuatannya tidak kelihatan, namun percaya bahwa iman itu dapat mengubah atau menyatakan hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, dan dari iman itu pula kita bertahan dalam pengharapan. Di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita diteguhkan, kita dimampukan untuk terus meyakini bahwa pengampunan hanya ada di dalam Yesus Kristus, bahwa hidup yang kekal Tuhan sudah anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita percayakan segala hidup dan kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kita untuk menjalani hidup karunia-Nya ini. Biarlah hidup dan kehidupan kita terus kita nyatakan akan iman dan pengharapan kita kepadanya. Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada pagi ini. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadikan atau menjadi orang-orang yang memberitakan Injil kebenaran di muka bumi ini. Biarlah saudara-saudara kami yang lain boleh menerima bahwa pengampunan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Penyertaan tuntunan-Mu kami harapkan, agar apa yang kami kerjakan boleh kami kerjakan dengan baik, karena Tuhan yang menolong kami. Ajarlah kami Tuhan
agar kami tidak mengandalkan diri di dalam menjalani hidup karunia-Mu, tetapi kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan, akan keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Anak-anak kami yang sementara menuntut pendidikan, Tuhan berkati. Yang sementara mencari pekerjaan, bukakan jalan agar mereka boleh mendapat pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dalam pekerjaan, mampukan mereka untuk mengangkat tugas pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepadanya dengan takut akan Tuhan. Berkati kami sekalian, beri kekuatan kesehatan, terlebih beri kekuatan iman kepada kami. Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang di dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan kasihani mereka. Yang mengalami bencana alam, Tuhan lindungi mereka. Yang dalam peperangan seperti di Ukraina, Tuhan kasihani mereka. Mampukan pemimpin-pemimpin mereka untuk mengambil kesepakatan agar perang di Ukraina boleh berhenti. Kekacauan-kekacauan yang terjadi di muka bumi, Tuhan Engkau campur tangan, berikan hikmat bijaksana kepada semua pihak, terlebih kepada aparat keamanan, agar mereka boleh menjaga keamanan, dan kami pun boleh menjalani hidup karunia-Mu dengan penuh sukacita. Bapa kami yang ada dalam surga, berkati gereja-Mu di muka bumi ini. Biarlah semakin hari semakin banyak orang yang percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Biarlah pemerintah kami boleh memerintah seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah dalam bangsa dan negara kami ini kedamaian, keadilan boleh kami alami. Ya Bapa di surga, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam dan melalui anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian Gereja Toraja pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.